Welcome to my channel. Selamat datang di channel kami, Rekam Jejak Misterius. Kali ini kita akan membahas tentang tari cakil atau dikenal juga sebagai Bambangan Cakil. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita kuak asal usul tari cakil. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Tari cakil, yang juga dikenal sebagai tari Bambangan Cakil, adalah tarian klasik Jawa yang diadaptasi dari adegan perang kembang dalam pertunjukan wayang kulit. Tarian ini mengisahkan peperangan antara tokoh Bambangan dan tokoh raksasa Cakil. Asal-usul tari cakil terinspirasi dari adegan perang kembang dalam pertunjukan wayang kulit yang menceritakan peperangan antara kesatria Bambangan dan raksasa Cakil. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam tarian ini adalah Arjuna atau Bambangan sebagai tokoh kebaikan dan Cakil sebagai tokoh raksasa yang melambangkan kejahatan. Tarian ini mengandung filosofi tentang kemenangan kebaikan Bambangan atas kejahatan Cakil. Tari cakil memiliki gaya yang khas di Kasunanan Surakarta dengan gerakan-gerakan yang terinspirasi dari adegan perang kembang. Busana dan properti yang digunakan dalam tari cakil umumnya busana wayang orang dengan riasan wajah yang khas untuk masing-masing tokoh. Tari cakil termasuk dalam jenis tarian wireng, yaitu tarian tanpa dialog atau balet. Tari yang berasal dari Jawa Tengah ini diambil dari epos Mahabharata. Bentuk tarinya sendiri disebut sebagai wireng karena sifatnya yang tidak menggunakan percakapan dalam tariannya. Penonton akan disuguhkan interaksi antara sang tokoh utama dengan lawannya melalui seni tari yang atraktif saja, tanpa adanya pembicaraan antar tokoh utama dan musuhnya. Tarian ini sendiri menggambarkan adegan peperangan antara seorang ksatria Pandawa melawan Cakil, yakni seorang tokoh raksasa. Adapun istilah Bambangan sendiri digunakan untuk menyebut para ksatria keluarga Pandawa. Peperangan berakhir dengan tewasnya Cakil akibat tertusuk kerisnya sendiri. Tarian ini sudah diakui sangat artistik. Ada dua jenis unsur gerak di dalamnya. Pertama, penari yang menarik tokoh ksatria dalam tarinya mempergunakan ragam tari halus. Sebagai ksatria adalah perwujudan sifat lemah lembut dan kebaikan. Sebaliknya, penari yang memainkan peran cakil atau raksasa akan membawakan tariannya dengan ragam tari bapang. Tari ini mempergunakan iringan gending srepegan, ladrang celuntang, sampak laras selendro. Perpaduan antar dua gerak tarian itulah yang membuat atraksi menjadi menarik di mata penonton. Karena itu, masing-masing penari dituntut untuk mampu menyesuaikan dengan tata gerak lawan tarinya. Dan ketika semuanya tampak selaras, penonton pun akan berdecak kagum. Pada umumnya, tarian ini diiringi oleh iringan alat musik tradisional Jawa Tengah berupa gending serempegan, ladrang celuntang, sampak laras selendro. Untuk menghasilkan suara yang harmonis dan bagus, maka suara kendang dalam pada musik ini pengiring sangat penting dalam tarian ini, sebab suara pengiring harus laras dengan gerakan penari yang ada di pentas. Hanya dengan demikian, maka pentas akan demikian memukau di hadapan penonton.
Adapun unsur gaib dalam tari cakil ini sering dilakonkan di tari kuda lumping, sangat kuat dan menjadi bagian penting dari pertunjukan. Unsur ini dapat terlihat dari beberapa hal, seperti penari yang mengalami kesurupan, melakukan aksi di luar kemampuan manusia biasa, dan adanya interpretasi tentang alam gaib yang menjadi bagian tak terpisahkan dari tarian ini. Penari dalam tari cakil seringkali mengalami kondisi kesurupan, di mana mereka kehilangan kesadaran dan bertindak di luar kendali diri sendiri. Penari yang sedang kesurupan sering melakukan aksi yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa, seperti memakan beling, kaca, dipecut, atau melakukan gerakan yang ekstrim. Tarian ini juga sering diinterpretasikan sebagai perpaduan antara alam nyata dan alam gaib, di mana penari membuktikan keberadaan alam gaib dan makhluk halus dengan izin Tuhan. Seni tari adalah suatu gerakan yang berirama yang memerlukan kerjasama antara anggota tubuh serta musik pengiring. Terdapat 3 unsur utama dalam seni tari ini. 3 unsur tersebut adalah wiraga, wirama, dan wirasa. Semua unsur ini harus mampu dikuasai oleh setiap penari cakilan tersebut. Tarian cakil dan balodewa adalah 2 karakter atau tokoh yang sering muncul dalam pertunjukan tari ebek. Ini adalah bagian dari unsur-unsur cerita dan karakter yang menghidupkan pertunjukan ebek atau kuda lumping, yang mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi Jawa Tengah, khususnya daerah Banyumas Raya tempat ebek berasal. Cakil adalah satu karakter dalam cerita pewayangan Jawa yang sering muncul dalam pertunjukan kuda lumping ataupun tarian-tarian yang ada di Jawa. Dalam cerita pewayangan, Cakil dikenal sebagai tokoh antagonis, yaitu penjahat licik yang penuh tipu muslihat. Itulah secara singkat asal-usul tari Bambangan atau Cakil, yang dimana tarian ini merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Bagaimana? Apakah penonton sekalian terhibur? Jika terhibur, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan tetap direkam jejak misterius.